Halo anak-anak ibu kelas 9. Apa kabarnya anakku? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan baik dan sehat semua. Anak-anak ibu semua kelas 9. Sekarang kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita matematika dengan Ibu T. Guru Singa. Anak-anak ibu semua, walaupun pembelajaran kita masih jarak jauh, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan tetap cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Maka anak-anak ibu semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Kita tandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, hadirlah Roh Kudus-Mu di dalam diri dan hati ini, agar apa yang saya baca dalam belajarku dapat saya mengerti. Apabila aku kehilangan konsentrasi dan pikiranku menjalar kemana-mana, bawalah ia kembali agar aku tetap fokus dengan belajarku. Roh Kudus, dampingilah aku bersama Yesus Sang Guru sejati, agar oleh kebijaksanaan-Mu aku dapat memahami dan mengerti apa yang baik dan benar. Sungguh Engkaulah Roh Pemberi yang baik, yang menyatu dalam jiwa dan hati kami, sehingga memudahkan aku untuk berkonsentrasi dalam belajar ini, sebagai bekalku hidup di hari esok. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu semua kelas 9, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Coba buka bukunya anakku, yaitu halaman 38, yaitu bentuk akar. Halaman 38. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, memahami bilangan bentuk akar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan pada bentuk akar. Yang pertama yaitu bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Karena bilangan berpangkat itu adalah berhubungan dengan pengakaran. Sebagai contoh yang pertama, akar dari A pangkat N sama itu dengan akar pangkat N per 2. Ini ada 2 di sini karena 2 tidak ditulis karena dia akar, ya. Kemudian kalau yang kedua ini akar dari A pangkat N ini lihat ya. Ini tadi Bu bilang 2, itu maka 2 ditulis. Kalau M di sini misalnya entah 4, entah 5. Akar dari ini 5 misalnya di sini. Ini dia N pangkat M. Kemudian ini lagi. Ini lagi ya, N pangkat M. Perhatikan. Biar lebih jelasnya nanti kita akan melihat contohnya nanti ya. A pangkat N ini akar dari pangkat N lagi ini. N pangkat N. Kalau 4 sini berarti 4 per 4 1. Ya kan? Kemudian lebih jelas contoh, lihat. Yang pertama, 16 pangkat setengah. Ini 1. Ya kan? Ini pangkat setengah sama itu dengan akar 16 ya. Akar 16 sama dengan 4. Karena 4 pangkat 2 ini di atas ini ya, 2-nya. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Sekarang seperti ini. 8 pangkat 2 per 3 ini. 2 ini pada pangkat. 3 ini diakari ini dia. Maka sama juga itu dengan 2, karena 8 ini sama itu dengan 2 pangkat 3 ya. 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Maka hasilnya ini, lihat semua, perhatikan.
Sekarang sifat-sifat perpangkatan dalam bentuk akar. Yang tadi perpangkatan itu sudah kita lalui itu. Sekarang yang kita pelajari dari bentuk akar. Untuk M dan N bilangan bulat positif itu berlaku. Ini lihat. Akar pangkat N dari A kali B sama itu dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Kemudian yang kedua, ini akar pangkat, ini dua akarnya ya anakku ya. Akar pangkat M dari akar pangkat A, akar pangkat N dari A. Maka ini kita kalikan. Maka ini sama itu dengan akar pangkat M kali N dari A. Ya, M kali N dari A. Yang ketiga ini akar pangkat N dari A per B. Ini pembagian ini kan. Nah, sama itu dengan akar pangkat N dari A dibagi dengan akar pangkat N dari B. Itulah pengakaran tadi ya. Sebagai contoh, sederhanakanlah bentuk akar 72 ke bentuk akar. Kalau akar 4 dah pasti tahu ya kan. Akar 4 2, karena 2 kali 2 berapa? 4. Akar 9 3. Itu yang udah biasa didengar. Sekarang yang ini akar 72. Akar 72 salah satu dia harus ada nanti pas pengakarannya. Ini 36 karena akar 36 sama itu dengan 6. Akar 36 ini sama dengan 6. Maka akar 36 kali 2 sama itu dengan akar 36 dikali akar 2 sama itu dengan 6 akar 2. Kemudian perkalian bentuk akar. Akar A kali akar B sama itu dengan akar AB. Sebagai contoh, sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut ini. Akar 3 kali akar 2 ini kan kita lihat akar 3 kali akar 2 sama itu dengan berapa? Coba. Iya, akar 6. Kalikan aja yang 3 dikali 2 ini. Nah, kalau ini 11 kalikan dengan 5 berarti akar 55. Yang ini lagi A kali akar B dikali C dikali akar D sama itu dengan ini A dikali C karena ini ini kalikan dengan yang ini, yang di luar akar dengan luar akar, yang dalam akar dengan yang di dalam akar. Contoh, sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut. 2 akar 3 dikali 3 akar 2 sama itu dengan, lihat ini lagi yang di luar 2 kali 3 6, kemudian 3 kali 2 6, kalau ini 4 kali 2 berapa? 8, 11 kali 5 55. Seperti itu dia, kan lebih mudah kan ya. Sekarang pembagian bentuk akar. Sebagai contoh, berapakah hasil bagi antara 192 akar 192 dibagi akar 6? Ini dengan mudah kita mencari. Kita bagikan saja dia. Akar 192 dibagi akar 6, ini bagikan. Akar 192 dibagi 6 dapat akar 32. Maka akar 32 ini kita ubah lagi dia. Akar 32 kita ubah sama dengan yang pertama tadi ya kan. Nah, 32 salah satu dia harus ada hasilnya yang bilangan bulat. 16 kali 2 32 ini kan, berarti 16 ini akar 16 berapa? 4. Berarti hasilnya menjadi 4 akar 2. Itulah untuk bentuk akar. Maka ini mana kamu rasa yang penting kamu tulis nakku ya. Cermati tadi, kemudian tulis mana yang penting. Nanti ada soalnya, kamu kerjakan dan kirim ke Google Classroom. Oke anak-anak ibu semua?
Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.